Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi berjudul Optimalisasi Distribusi dan Pengendalian Logistik Rumah Sakit. Pada presentasi ini, kami akan membahas bagaimana sistem distribusi logistik yang efektif dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan rumah sakit. Pada slide pertama ini, merupakan judul dari presentasi kami, yaitu Optimalisasi Distribusi dan Pengendalian Logistik Rumah Sakit. Fokus utama dari pembahasan ini adalah bagaimana mengelola stok dan jadwal distribusi secara efisien dengan sistem yang terintegrasi, sehingga kebutuhan medis dapat terpenuhi dengan tepat waktu. Solusi transportasi ke sistem hybrid. Sistem hybrid. Pada slide ini dijelaskan solusi yang digunakan, yaitu sistem hybrid. Sistem ini menggabungkan dua pendekatan, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Artinya, obat yang mahal dan kritis pengelolaannya tetap dikontrol oleh pusat agar lebih aman dan terpantau. Sedangkan untuk barang yang sering digunakan seperti bahan habis pakai disediakan langsung di unit dalam jumlah terbatas agar lebih cepat digunakan. Dengan sistem ini, rumah sakit bisa tetap efisien tanpa penghambat pelayanan. Selanjutnya, yang kedua menggunakan metode FIFO, yaitu first expired, first out. Artinya, obat dengan tanggal kadaluarsa terdekat akan digunakan terlebih dahulu. Dan terakhir, ketiga, dilakukan rotasi setiap 6 bulan, di mana obat yang mendekati kadaluarsa akan ditarik dan dipindahkan ke unit dengan penggunaan tinggi seperti IGD dan ICU. Baik, pada slide ini ditampilkan rincian jadwal distribusi logistik selama 1 minggu. Di awal minggu seperti hari Senin dan Kamis, distribusi difokuskan ke unit kritis seperti IGD dan ICU dan ruang bersalin dengan metode push system, sehingga stok selalu tersedia tanpa harus menunggu permintaan. Di tengah minggu seperti Selasa dan Rabu digunakan pull system, di mana unit mengambil barang sesuai kebutuhan masing-masing. Kemudian pada hari Jumat distribusi dilakukan secara bundling untuk semua unit, terutama untuk kebutuhan non medis seperti ATK dan linen. Sedangkan pada akhir pekan distribusi hanya dilakukan jika ada kondisi darurat atau permintaan khusus. Jadwal ini dibuat agar distribusi lebih teratur dan efisien dan sesuai kebutuhan. Kemudian ada indikator keberhasilan. Keberhasilan sistem ini diukur menggunakan beberapa indikator. Pertama, ketepatan waktu pengiriman ditargetkan mencapai minimal 98%. Kedua, akurasi stok dengan selisih maksimal hanya 1% antara data dan kondisi nyata. Ketiga, waktu respon untuk kondisi darurat atau CITO maksimal 30 menit. Indikator ini menunjukkan bahwa sistem yang baik harus cepat, tepat, dan akurat. Lalu pada slide ke-6 ada jadwal operasional harian. Slide ini menjelaskan alur kegiatan distribusi logistik setiap hari dari pagi sampai selesai. Tujuannya agar distribusi lebih teratur, tidak ada keterlambatan, dan stok selalu terpantau dan cukup. Misalnya hari Senin, fokusnya pada logistik kritis awal minggu. Pada hari Senin, fokus ke unit yang paling penting seperti IGD, ICU, dan ruang bersalin. Dari jam 7.30 sampai 8.30, petugas mengecek stok di gudang atau verifikasi, menyiapkan dan memuat barang ke kendaraan distribusi. Ini penting supaya tidak ada kesalahan jumlah barang. Lalu, untuk hari-hari lain, bisa dilihat seperti jadwal yang telah tercantum. Intinya, pada slide 6 menunjukkan bahwa setiap hari punya fokus yang berbeda. Seperti awal minggu, distribusi besar ke unit kritis, tengah minggu fleksibel sesuai kebutuhan, dan akhir minggu kontrol stok dan non-medis, dan weekend dibuat khusus untuk darurat. Semua ini dibuat supaya logistik selalu siap, tidak boros, dan pelayanan pasien tetap lancar. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, optimalisasi distribusi logistik rumah sakit dapat dicapai dengan sistem hybrid yang menggabungkan kelebihan sentralisasi dan desentralisasi. Didukung oleh integrasi SIM-RS, penerapan metode FIFO, serta jadwal distribusi yang terstruktur. Rumah sakit dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko kerugian, dan memastikan ketersediaan barang medis. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.